Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Selamat bertemu kembali dalam kegiatan belajar mengajar mata kuliah metodologi penelitian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kerangka berpikir. Kerangka berpikir merupakan sintesis tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Atau kerangka berpikir juga merupakan gabungan dari teori, fakta, observasi, dan kajian kepustakaan. Berarti isi dari kerangka berpikir itu ada teori, ada fakta, ada hasil observasi, dan ada kajian kepustakaan. Nah, dalam membuat kerangka berpikir, yang pertama kita harus menetapkan variabel yang akan kita teliti. Artinya, sebelum kita menyusun kerangka berpikir, pertama kali yang harus kita pastikan adalah variabel yang akan kita teliti. Apa yang akan kita teliti? Berarti dalam rumusan masalah. Kita menyusun rumusan masalah terlebih dahulu, latar belakang masalah, lalu kemudian teori, lalu kemudian ada yang namanya kerangka berpikir. Setelah kita mengetahui variabel yang akan kita teliti, setelah itu kita membaca buku-buku dan hasil penelitian. Ini proses dari menyusun landasan teori. Nah, terus kemudian kita mendeskripsikan teori dan hasil penelitian terdahulunya. Terus analisis kritis terhadap teori dan hasil penelitian, analisis komparatif terhadap teori dan hasil penelitian. Apa sih perbedaannya? Bedanya apa? Terus baru ada kesimpulan. Nah, manfaat kerangka berpikir yang pertama membantu peneliti mendapat konsep yang matang, memudahkan peneliti menyelesaikan penelitian, menghubungkan unsur penelitian, terutama variabel dengan data penelitian, memudahkan pembaca memahami hasil penelitian. Yang pertama kita akan tahu konsep yang matang. Kalau sederhananya menurut saya kerangka berpikir itu adalah rangkuman atau inti dari latar belakang masalah yang kita susun. Kalau latar belakang masalah itu kan panjang banget, bisa sampai 6 halaman, 5 sampai 6 halaman itu latar belakang masalah. Nah, kita kerucutkan inti atau fokus dari penelitian kita tuh apa sih sebenarnya? Kita tuangkan dalam kerangka berpikir. Jadi, sehingga kita sebagai peneliti itu tahu, oh, kita tuh mau neliti pengaruh variabel X terhadap variabel Y gitu. Jadi udah jelas gitu arah penelitian kita mau kemana. Itu fungsi dari kerangka berpikir. Kadang kalau kita baca latar belakang masalah yang begitu panjangnya, mungkin para pembaca sebenarnya ini penelitian itu mau neliti apa sih gitu. Kan juga kadang kita nggak dapet nih poinnya tuh apa gitu. Nah, dalam kerangka berpikir kita langsung pada poin yang akan kita teliti. Terus memudahkan peneliti menyelesaikan penelitian. Karena apa? Karena kita sudah membuat konsep yang matang. Jadi kita tahu nih sebenarnya kita mau menjawab tentang pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Kalau kita sudah memiliki yang namanya kerangka berpikir, udah jelas konsepnya, kita mau lihat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Maka dalam penelitian kita udah tahu nih, oh, kalau kita mau neliti tentang variabel X terhadap pengaruh variabel X terhadap variabel Y, berarti hal-hal ini yang harus kita lakukan. Kita harus buat instrumen penelitiannya, kita harus uji instrumen penelitian dan lain sebagainya. Seperti halnya ketika teman-teman mau mengerjakan sesuatu atau mau pergi ke suatu tempat gitu. Kalau kita sudah merencanakan, sudah tahu kalian besok mau pergi ke Ciamis gitu ya. Kalian teman-teman besok mau pergi ke Ciamis. Kita udah tahu nih besok mau pergi ke Ciamis, pergi ke Ciamisnya itu mau ke kampus. Udah jelas
ke Ciamis, lalu dan ke Ciamisnya adalah ke kampus. Berarti untuk sampai ke kampus kita udah tahu gimana nih caranya supaya saya bisa nyampe ke kampus pukul 7.00, karena jam pertama adalah di pukul 7.00. Oh, berarti saya harus berangkat dari rumah, katakanlah jarak kalian 1 jam gitu ya. Berarti saya harus berangkat dari rumah jam 6 ya, jam 6 pagi cukup, merasa jam 6. Jam 6 teman-teman harus berangkat gitu. Kalau kalian pakai angkutan umum berarti jangan jam 6 banget, kurang dari jam 6, karena kalau angkutan umum mungkin ngetem dulu atau mungkin apa kayak gitu. Itu ketika kita sudah memiliki konsep yang matang, maka kita akan tahu apa yang harus kita lakukan supaya bisa mencapai tujuan yang kita harapkan. Terus menghubungkan unsur penelitian, terutama variabel dan data penelitian. Nanti ada namanya paradigma penelitian, memudahkan pembaca memahami hasil penelitian. Oh, berarti peneliti ini mau neliti tentang pengaruh variabel X terhadap Y di Kabupaten Ciamis gitu. Jadi peneliti lebih mudah membaca dan memahami apa yang sebetulnya akan kita lakukan. Nah, ini ada salah satu contoh kerangka berpikir. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa perekonomian Indonesia mengalami deflasi 0,12% sejak bulan Mei sampai September 2024. Deflasi merupakan kondisi penurunan harga di suatu wilayah yang terjadi karena berkurangnya jumlah yang beredar. Kalimat pertama ini sedang membahas tentang fakta. Kalimat kedua membahas tentang teori. Selanjutnya, fenomena deflasi saat ini bisa jadi sebagai strategi yang dilakukan untuk menekan tingkat inflasi dengan cara mengurangi jumlah uang beredar. Namun, strategi ini tidak tepat mengingat tingkat perekonomian Indonesia meningkat sebesar 5%. Seharusnya pemerintah dapat menyelesaikan inflasi dengan cara mengendalikan harga-harga, bukan melemahkan permintaan masyarakat. Nah, ini menggabungkan antara fakta dan teori. Faktanya apa? Faktanya bahwa deflasi itu terjadi deflasi nih sebesar 0,12. Terus kemudian bisa jadi ini dilakukan untuk menekan tingkat inflasi. Nah, terus teorinya apa lagi selain tadi yang deflasi? Teorinya, seharusnya pemerintah dapat menyelesaikan inflasi dengan mengendalikan harga-harga, bukan melemahkan permintaan masyarakat. Ini bagian dari teorinya. Deflasi dapat terjadi karena jumlah uang yang beredar di masyarakat berkurang. Hal ini terjadi jika masyarakat lebih memilih menyimpan uangnya di bank atau di tempat lain yang sulit untuk memutarkan uang tersebut. Selain jumlah uang beredar, deflasi dapat terjadi akibat dari perlambatan kegiatan ekonomi yang menyebabkan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Fenomena PHK yang terjadi secara massal dapat mengurangi tingkat pendapatan masyarakat. Hal ini secara langsung akan berakibat pada daya beli masyarakat yang semakin menurun. Maka dari itu, jumlah uang beredar dan tingkat pendapatan dapat mempengaruhi deflasi. Berarti, ketika kita sudah menyusun kerangka berpikir yang berbentuk deskripsi seperti ini, kita bisa menyusun paradigma atau model penelitian. Tadi berarti ada 2 variabel X atau variabel independen yang akan kita teliti. Yang pertama ada jumlah uang beredar atau JUB sebagai X1, terus kemudian pendapatan masyarakat sebagai X2. Lalu di sini Y-nya adalah deflasi. Tadi dikatakan bahwa dalam kerangka berpikir itu kan ada pelemahan daya beli masyarakat, tapi bukan daya beli masyarakat yang jadi variabel Y-nya.
atau variabel X-nya enggak ke daya beli masyarakat, tapi lebih pada pendapatan masyarakat. Supaya apa? Supaya lebih lebih nyambung hubungannya gitu. Jadi di sini jumlah uang beredar JUB X1 dan pendapatan masyarakat X2 terhadap deflasi. Pengaruh jumlah uang beredar dan pendapatan masyarakat terhadap deflasi. Itu adalah kerangka berpikir yang ketika sudah kita narasikan, baru kita buat paradigma atau model penelitian untuk memudahkan pembaca memahami penelitian yang akan kita lakukan. Bukan hanya memudahkan pembaca, tapi kemudian memudahkan kita sebagai peneliti untuk membuat sebuah konsep penelitian. Oke, itu yang bisa disampaikan dalam terkait dengan kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir ketika kita sudah menyusun yang namanya landasan teori, terus kemudian penelitian terdahulu, lalu kita menyusun kerangka berpikir, proses selanjutnya dari kerangka berpikir kita akan menyusun yang namanya hipotesis. Begitu. Sampai jumpa kembali di pembahasan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Tentunya silakan teman-teman bisa membaca kembali dari berbagai referensi untuk memperkaya literasi dan pengetahuan teman-teman. Terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.